Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yona Gil Permata. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas bela negara mengenai topik Pulau Sipadan Likitan jatuh ke Malaysia. Disusun oleh saya sendiri, yaitu Yona Gil Permata dengan NIM 114210018. Baik, untuk materi yang pertama yaitu asal mula persengketaan Sipadan Likitan. Persengketaan antara Indonesia dengan Malaysia mulai muncul tahun 1967. Hal ini berawal dari pertemuan hukum laut kedua negara yang masing-masing negara ternyata memasukkan Pulau Sipadan dan Likitan ke dalam batas-batas wilayahnya. Berikutnya yaitu faktor penyebab persengketaan Sipadan Likitan. Yang pertama, wilayah kedua pulau yang merupakan pulau terluar dari Indonesia yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Yang kedua, pemerintah Indonesia cenderung menelantarkan kedua pulau tersebut dengan kondisi tidak terawat. Yang ketiga, Malaysia dan Indonesia sama-sama mengklaim kedua pulau tersebut sebagai miliknya. Yang keempat, Malaysia telah membangun resort dan membangun tempat wisata di kedua pulau tersebut. Berikutnya, adanya kesalahpahaman kedua negara. Yang pertama, terjadi kesalahpahaman kedua negara tentang definisi status quo. Malaysia memahami status quo sebagai tetap berada di bawah Malaysia sampai persengketaan selesai. Yang ketiga, Indonesia mengartikan bahwa dalam status ini berarti status kedua pulau tidak boleh ditempati atau dikeduduki sampai persoalan atas kepemilikan dua pulau ini selesai. Yang terakhir, Indonesia terbuai hingga pada Oktober tahun 1991. Indonesia dikejutkan tiba-tiba Malaysia mengeluarkan peta yang memasukkan wilayah Sipadan dan Likitan ke dalam wilayah Malaysia. Berikutnya yaitu penyelesaian sengketa kasus Pulau Sipadan Likitan. Yang pertama yaitu pembuktian masing-masing negara di Mahkamah Internasional. Yang kedua secara bilateral atau diplomatik. Yang ketiga melalui Mahkamah Internasional. Dan yang keempat pertimbangan putusan Mahkamah Internasional. Penyelesaian sengketa kasus Pulau Sipadan Likitan yang berikutnya yaitu putusan Mahkamah Internasional. Yang selanjutnya kekalahan Indonesia, kondisi Pulau Sipadan Likitan, dan terakhir dasar pertimbangan putusan Mahkamah Internasional. Baik, penyelesaian yang pertama yaitu melalui pembuktian masing-masing negara di Mahkamah Internasional. Indonesia mengajukan adanya bukti-bukti patroli Angkatan Laut Belanda di kawasan ini dari tahun 1895 hingga 1928. Malaysia mengajukan bukti-bukti berupa hukum Inggris. Yang kedua, secara bilateral atau diplomatik. Pada tahun 1992, kedua negara tersebut sepakat menyelesaikan masalah ini secara bilateral dengan pertemuan pejabat tinggi kedua negara. Namun, hasil pertemuan pejabat tinggi tersebut menyepakati perlunya dibentuk komisi bersama dan kelompok kerjasama, namun tidak membawakan hasil. Berikutnya, secara Mahkamah Internasional. Presiden Soeharto dan Perdana Menteri Mahathir menyetujui rekomendasi Wakil KUSU pada tanggal 6-7 Oktober 1996 di Kuala Lumpur. Kemudian pada tanggal 31 Mei 1997 disepakati Special Agreement for the International Court of Justice the Disputes between Indonesia dan Malaysia concerning the sovereignty over Pulau Sipadan and Pulau Sikitan. Berikutnya melalui pertimbangan putusan Mahkamah Internasional. Mahkamah menyimpulkan bahwa tidak ada bukti yang kuat yang dapat mewujudkan kedaulatan oleh Belanda. Tidak adanya bukti-bukti dan dokumen otentik yang dapat menunjukkan adanya bentuk dan wujud pelaksanaan kedaulatan Indonesia atas kedua pulau. Berikutnya putusan Mahkamah Internasional. Mahkamah berpandangan bahwa berbeda dengan Indonesia yang mengajukan bukti berupa sejumlah kegiatan Belanda dan rakyat nelayan, Malaysia mengajukan bukti berupa sejumlah ketentuan-ketentuan hukum. Yang berikutnya yaitu kekalahan Indonesia. Melihat pertimbangan yang diberikan oleh Mahkamah Internasional, ternyata bukti historis kedua negara kurang dipertimbangkan. Yang menjadi pertimbangan utama dari Mahkamah Internasional adalah keberadaan terus-menerus, penguasaan efektif, dan juga pelestarian alam. Dan yang terakhir melalui dasar pertimbangan putusan Mahkamah Internasional. Hasil voting di Mahkamah Internasional, Malaysia dimenangkan oleh 16 hakim, sementara hanya satu orang yang berpihak kepada Indonesia. Dari 17 hakim itu, 15 merupakan hakim tetap dari Mahkamah Internasional, sementara satu hakim merupakan pilihan Malaysia dan satu lagi dipilih oleh Indonesia. Baik, sekian presentasi yang
saya dapat berikan dan materi-materi yang sudah saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.